Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 12 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah Lindong mengobrol singkat dengan Master Kekacauan, dia tidak berlama-lama di Menara Kekacauan. Saat ini, Master Kekacauan berada pada titik kritis dalam penyembuhannya dan yang terbaik adalah ketenangan. Ketika Lindong meninggalkan Menara Kekacauan, dia segera melihat keributan di pulau itu. Namun, berkat teriakan keras dari seseorang, pulau yang semula kacau secara bertahap menjadi teratur saat berbagai faksi berkumpul. Dengan sabit suci kegelapan di tangannya, King Tan berdiri di langit saat dia dengan malas melihat pemandangan di bawah. Sesekali, dia dengan lembut mengayunkan sabit di tangannya yang mendarat di sekitar individu tertentu, membuat orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka langsung basah kuyup oleh keringat dingin, sehingga tidak ada dari mereka yang berani mengendur lagi saat mereka buru-buru bergerak. Gadis ini, ketika Lindong melihat adikan ini, dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Gadis ini memang cukup mampu. Faktanya, dia bahkan mampu mengelola istana kegelapan yang besar. Oleh karena itu, meskipun pulau pertemuan bela diri berada dalam kekacauan, itu tidak menimbulkan kesulitan baginya. Kakak Lindong, King Tan juga menyadari bahwa Lindong telah meninggalkan Menara Kekacauan. Senyum manis muncul di wajahnya yang cantik sebelum dia dengan cepat terbang ke arahnya. Dia segera menyimpan sabit suci kegelapan di tangan kecilnya. Sikapnya yang cantik dan ceria sangat kontras dengan ekspresi sedingin es yang dia miliki sebelumnya. Ini menyebabkan banyak ahli yang benar-benar dicambuk olehnya terkejut. Lindong tersenyum pada King Tan. Setelah itu, mereka berdua menuju ke sebuah gedung. Banyak pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga buru-buru berdiri dan menyapa mereka setelah melihat ini. Apakah kamu sudah bertemu dengan Master Kekacauan? Ying Wanwan duduk dengan elegan sebelum dia menggunakan mata biru esnya yang cantik untuk melihat Lindong dan bertanya dengan lembut. Iya, Lindong mengangguk. Aku khawatir kita harus menjaga pulau pertemuan bela diri selama 5 hari ke depan. Kemudian pemimpin klan Gu, Gutong, bertanya tanpa sadar, Master Kekacauan? Adik Lindong, apa yang terjadi? Semua orang bingung setelah mereka mendengar percakapan mereka. Lindong tersenyum berkata, orang di Menara Kekacauan itu adalah Master Kekacauan, salah satu dari 8 Master kuno. Selama kita bisa menjaga tempat ini selama 5 hari ke depan, dia akan bisa keluar dari pengasingannya. Pada saat itu, krisis akan teratasi. Master Kekacauan akan segera muncul dan tidak perlu lagi bersembunyi. 8 Master kuno? Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka jelas bingung, sementara yang lain memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Terbukti, mereka telah mendengar tentang para ahli puncak ini dari zaman kuno. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli terkenal di zaman kuno benar-benar berbaring di dalam Menara Kekacauan. Mata Lindong menyapu kerumunan saat ia perlahan berkata, semuanya, pulau pertemuan bela diri saat ini sedang dikepung. Selama 5 hari ke depan, kita semua berada di kapal yang sama. Semoga semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Kalau tidak, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Semua orang merasa hati mereka bergetar ketika mereka melihat tatapan Lindong. Dipahami, ucap mereka. Kemudian mereka dengan cepat menjawab dengan cara yang sangat hormat. Lindong melambaikan tangannya sebelum kerumunan dibubarkan. Setelah mereka pergi, hanya ada 3 orang yang tersisa di gedung itu. Segera, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Namun, ada ekspresi serius di matanya. Ada apa? Ying Wanwan bertanya setelah dia melihat ekspresi Lindong. Aku khawatir itu bukan tugas yang mudah untuk bertahan hidup 5 hari ke depan, kata Lindong. Dia punya firasat bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Bagaimanapun, Master Kekacauan akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dan begitu dia pulih, dia akan menjadi ancaman besar bagi penjara iblis. Penjara iblis pasti akan melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ying Wanwan lalu berkata, kita akan menghadapi masalah ketika itu tiba. Sejujurnya, kita tidak perlu takut pada mereka. Meskipun mereka mungkin bisa menahan Master Petir dan yang lainnya, tapi mereka harus mengirimkan kekuatan tempur elit mereka. Lindong mengangguk. Sepertinya penjara iblis tidak mampu mengirim terlalu banyak ahli top untuk menangani mereka. Lindong mengangkat kepalanya. Kemudian dia melihat penghalang cahaya kuning tua yang menutupi pulau itu sebelum dia menarik nafas dalam-dalam. Saat harapan meningkat, semua orang di pulau itu dikerahkan. Setelah beberapa strategi, mereka membentuk formasi pertempuran.
Kemudian mereka berlatih sebentar selama 1 hari. Setelah itu, sepertinya mereka siap berperang. Paling tidak, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kekacauan total dari sebelumnya. Sementara moral di pulau itu meningkat, serangan dari Yimo di luar pulau juga menjadi semakin intens. Aura iblis yang mengerikan terus-menerus menghantam penghalang energi kuning tua itu, menyebabkan riak bergejolak di permukaannya. Ketika mereka melihat adegan ini, tubuh banyak orang menjadi basah oleh keringat dingin. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa begitu penghalang cahaya itu rusak, pertarungan yang sangat kejam dan berdarah akan terjadi. Waktu perlahan berlalu di tengah penantian yang menegangkan ini. Banyak ahli di pulau itu merasa seperti 1 hari sama dengan 1 tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa 5 hari adalah penantian yang begitu lama. Waktu perlahan mengalir hingga hari keempat. Sementara itu, suasana di pulau itu juga menjadi semakin mencekam. Ini karena hanya ada lapisan tipis penghalang cahaya energi itu yang melindungi mereka, tertinggal di langit. Lindong sedang duduk diam di puncak gunung batu di tengah pulau. Ketika dia melihat penghalang cahaya di langit, mata hitamnya yang gelap menjadi jauh lebih tajam. Segera setelah itu, matanya beralih ke berbagai awan iblis yang terletak di luar pulau. Dia bertanya-tanya, raja kursi mana dari penjara iblis yang disembunyikan di sana? Sementara itu, aura dingin yang mengandung aroma samar melayang dari sampingnya. Dia menoleh sedikit dan melihat Ying Wanwan berjalan ke sisinya dan duduk di sampingnya. Senyum muncul di wajah Ying Wanwan sebelum dia bertanya, "Apa kamu masih khawatir?" Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia hanya menatap wajah cantik Ying Wanwan. Ini menyebabkan yang terakhir tanpa sadar memelototinya. Tangan kecilnya memegangi wajahnya saat dia bertanya, "Mengapa kamu menatapku dengan cara ini?" Lindong merenung sejenak sebelum dia menjawab, "Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku merasa kamu sedikit seperti kamu yang sebelumnya." "Apakah begitu?" Ying Wanwan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kemudian dia menatapnya dan bertanya, "Apa kamu lebih suka dengan aku yang sekarang atau aku yang dulu? Kamu jangan mengatakan kalau kamu suka keduanya." Ying Wanwan menambahkan. Lindong menyeringai. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengusap rambut biru es Ying Wanwan yang panjang. Segera sensasi dingin sedingin es ditransmisikan ke telapak tangannya. Dia terdiam sesaat sebelum berbicara. "Aku telah mengalami banyak sesi pelatihan hidup dan mati yang pahit di laut iblis kekacauan. Saat itu, semua yang aku pikirkan, aku hanya berharap kamu bisa terus tertawa bahagia seperti sebelumnya." Ying Wanwan menatapnya dengan kaget. Kemudian dia berseri-seri. Sementara itu, senyumnya dipenuhi dengan godaan. Setelah itu, dia dengan lembut bersandar di bahu Lindong. Lindong merasa kepalanya bersandar di bahunya. Lindong diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba, dia merasakan tetesan es di lengannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa Ying Wanwan yang bersandar di bahunya memiliki mata memerah. Air mata berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi tetesan es dan jatuh. "Apa itu?" Lindong cepat bertanya. Ying Wanwan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menggunakan matanya yang sedingin es untuk melihat Lindong sebelum dia dengan lembut berkata, "Suatu hari, jika aku akhirnya menjadi bertindak sesukaku, maukah kamu berjanji untuk tidak marah padaku?" Lindong terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. "Aku hanya bercanda." Namun, bahkan sebelum Lindong sempat bertanya, Ying Wanwan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia meregangkan sosoknya yang halus, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat sebelum dia melihat Lindong dan berkata, "Sudah lama sejak aku memainkan sitar untukmu. Kalau begitu, aku akan memainkannya untukmu sekarang." Dia dengan lembut mengayunkan tangannya. Setelah dia berbicara, cahaya biru muncul sebelum sitar yang terbentuk dari es dingin muncul. Dia mengulurkan sepasang tangannya yang tampak sempurna sebelum jari-jarinya mendarat dengan lembut di sitarnya. Musik sitar yang berirama dan merdu pelan-pelan mengalun dari puncak gunung itu. Akhirnya, itu bergema di langit di atas pulau. Berkat musik sitar ini, suasana yang semula tegang di pulau itu perlahan menjadi rileks. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap tempat asal musik sitar. Di tempat itu, mereka bisa melihat seorang wanita cantik dengan lembut menggerakkan tangannya saat dia duduk di atas gunung batu. Sementara itu, rambut panjang biru esnya menari dengan lembut, menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Lindong melihat Ying Wanwan saat ini, ada senyum memikat di wajah Wanwan, namun itu menyebabkan hatinya berkedut dengan lembut. Lindong menghirup udara dalam-dalam sebelum dia perlahan mengepalkan kedua tangannya. Jika dia tidak dapat melindungi apa yang ingin dia lindungi, apa gunanya pelatihan pahitnya selama ini? Tiba-tiba
suara yang tidak biasa muncul dari langit. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya segera berbalik ke arah sumbernya. Tubuh mereka menegang ketika mereka melihat retakan perlahan menyebar di penghalang cahaya energi di langit. Lindong juga berdiri, ekspresi tajam mulai berkumpul di mata hitam gelapnya. Aura menakutkannya tiba-tiba berdesir dan menyebar. Mereka akhirnya kemari. Lindong berdiri, matanya sangat dingin saat dia melihat penghalang cahaya energi yang akan pecah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, kilatan cahaya melesat ke depan dan berubah menjadi istana cahaya di udara. Itu adalah istana ilahi misterius. Istana ilahi misterius mengeluarkan suara mendengung saat peralatan surgawi terbang keluar dan sepertinya menutupi langit. Selanjutnya, mereka terbang menuju individu kuat yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Peralatan ilahi ini ditutupi oleh lapisan tipis cahaya putih lembut. Kekuatan batu leluhur itu mampu meningkatkan daya rusak untuk menghancurkan Yimo. Mata Lindong menyapu seluruh pulau saat suaranya yang jernih terdengar. Semuanya, jika kita berhasil melewati bencana ini, harta ilahi ini akan menjadi milik kalian. Keributan yang mengguncang segera meletus. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan kegembiraan. Mereka buru-buru meraih peralatan ilahi menuju ke arah mereka. Harta ilahi ini mungkin tidak berarti banyak di mata Lindong, tetapi itu adalah harta yang cukup berarti bagi orang-orang ini. Biasanya, mendapatkan satu saja sangat sulit walaupun mengeluarkan segala cara. Namun, Lindong telah memberikan jumlah yang begitu besar kepada mereka. Kami akan mempertahankan pulau pertemuan bela diri sampai nafas terakhir kami. Keyakinan di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya tampaknya meningkat saat mereka memegang peralatan ilahi di tangan mereka. Mata bersemangat mereka menatap Lindong. Lindong mengangguk saat dia melihat mural yang sekarang tinggi. Dia kemudian melihat ke arah Ying Huan-Huan dan berkata, "Aku akan menghentikan musuh kuat yang muncul nanti. Kamu dan King Tan cegat Yimo kuat yang lainnya." Ying Huan-Huan mengangguk ringan. Penghalang cahaya di langit bergetar hebat. Sementara banyak ahli melayang di udara di atas pulau. Kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka. Ketakutan yang awalnya hadir di mata mereka secara bertahap menghilang di hadapan ketenangan Lindong. Kilatan ganas muncul di mata mereka. Mereka telah dipaksa oleh Yimo untuk melarikan diri ke tempat ini seperti tunawisma. Kemarahan di dalam hati mereka sudah mencapai puncaknya. Penghalang cahaya bergetar semakin cepat saat retakan mencapai batasnya. Dengan retakan samar terakhir, seluruh penghalang cahaya runtuh di hadapan serangan Ki Iblis yang mengerikan. Seluruh tempat langsung menjadi gelap. Ki Iblis yang mengerikan yang telah lama berada di luar pulau mulai mengungkapkan keganasannya. Jeritan keras terdengar saat Yimo yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan cara seperti belalang dari dalam awan Ki Iblis dan menyerbu menuju pulau pertemuan bela diri. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia menyaksikan serangan yang menghapus matahari. Dengan mengepalkan tinjunya, petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke bawah dan dengan kejam menyerbu ke arah awan Ki Iblis. Dahuar, dahuar. Guntur bergemuruh saat semua orang menyaksikan Yimo yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam kesengsaraan. Tubuh hitam hangus mengeluarkan asap hitam saat mereka terus jatuh dari langit. Serang! Semua orang membangunkan diri mereka sendiri saat mereka melihat Lindong mengungkapkan kekuatannya yang besar. Raungan yang menggetarkan terdengar. Energi Yuan melonjak gila-gilaan saat serangan seperti lautan menyapu Yimo di depan. Mak belar! Kedua belah pihak bentrok. Energi Yuan dan Ki Iblis terbentang. Tidak ada pemanasan. Kedua belah pihak memasuki pembantaian gila saat mereka bentrok. Lengan dan kaki yang terputus terbang ke segala arah. Sementara Yimo yang menyerang langsung dihancurkan menjadi kehampaan oleh serangan energi Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Lindong menyaksikan pertempuran putus asa dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman awan Ki Iblis, di mana beberapa kehadiran Ki Iblis yang sangat menakutkan melonjak. Ying Huan-Huan dan King Tan muncul di belakang Lindong dan juga melihat ke kedalaman awan Ki Iblis. Dibandingkan dengan Yimo biasa itu, yang akan muncul berikutnya akan benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Awan Ki Iblis bergejolak saat serangan Yimo tanpa sadar sedikit melambat. Selanjutnya, semua orang melihat Ki Iblis yang mengerikan berkumpul menjadi pusaran di udara di atas pulau. Pusaran itu berputar dan seolah-olah ruang itu sendiri terkoyak. Langkah kaki samar bergema dari pusaran Ki Iblis saat beberapa sosok hitam perlahan keluar dari pusaran Ki Iblis. Haha, Lindong, sepertinya kamu muncul kemanapun aku pergi. 6 sosok seperti iblis berdiri di atas Ki Iblis. Orang di depan melihat ke arah Lindong. Mata Lindong segera melihat ke arah 6 sosok seperti iblis. Penampilan pemimpin itu sangat akrab. Dia secara mengejutkan ternyata adalah Raja Kursi ke-7 yang telah bertukar pukulan dengan Lindong di wilayah Suan Utara. Sepertinya sebagai musuh, takdir kita sering bertemu.
Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh dan tersenyum tipis. Saat itu, dia berakhir dalam keadaan menyedihkan di tangan Raja Kursi Ketujuh. Meskipun dia telah menggunakan seni penginderaan zenit untuk melukai yang terakhir, untungnya Master Petir telah bergegas tepat waktu dan memaksa Raja Kursi Ketujuh untuk mundur. Tidak diduga bahwa orang yang datang untuk berurusan dengan Master Kekacauan juga adalah orang ini. Mata Lindong menyapu area di belakang Raja Kursi Ketujuh. 5 sosok seperti iblis lainnya juga memiliki ki iblis yang mengerikan. Kekuatan ki iblis mereka mungkin tidak sebanding dengan Raja Kursi Ketujuh, tetapi mereka setidaknya sekuat para ahli puncak yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Mereka berlima adalah Raja Yimo yang benar-benar yang termasuk dalam level Raja Sejati, 1 Raja Kursi, dan 5 Raja Sejati. Di hadapan barisan seperti itu, bahkan ekspresi seseorang seperti Lindong menjadi agak muram. Penjara iblis ini benar-benar mengirimkan kekuatan yang agak kuat. Raja Kursi Ketujuh tersenyum dingin sambil menatap Lindong. Ejekan terungkap. Terakhir kali, Master Petir akhirnya menyelamatkanmu. Terus, siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini? Master kuno itu kemungkinan tidak dapat membebaskan dirinya untuk saat ini. Lindong tersenyum sambil menjawab dengan santai. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Hanya dirimu sendiri? Raja Kursi Ketujuh mengejek. Lindong lalu mengangguk. Ekspresinya sangat serius saat dia menatap Raja Kursi Ketujuh dan perlahan berkata, "Kali ini aku akan membunuhmu." Raja Kursi Ketujuh menjilat bibirnya. Ada ekspresi kejam dan haus darah di wajahnya. Dia menatap Lindong saat matanya terlihat sangat menyeramkan. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Lindong terkekeh saat matanya yang hitam pekat menatap Raja Kursi Ketujuh. Energi Yuan yang perkasa secara bertahap menyebar, menarik kilat dan angin. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Mayat pelahap langit dapat menangani 1 Raja Sejati. Lindong mengayunkan lengan bajunya dan mayat pelahap langit muncul. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi Raja Sejati. Aku bisa menangani salah satu dari mereka, kata King Tan. Dengan mengandalkan simbol leluhur kegelapan dan sabit suci kegelapan, dia memiliki kekuatan untuk menghadapi 1 Raja Sejati meskipun belum maju ke tahap reinkarnasi. Serahkan 3 lainnya padaku. Ying Wanwan tersenyum kecil. Dia melihat Lindong yang agak khawatir dan berkata, "Tidak perlu khawatir, mereka hanyalah 3 Raja Sejati." Lindong mengerutkan bibirnya, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yimo telah tiba dengan sangat deras. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghentikan Raja Kursi Ketujuh. Jika salah satu dari 5 Raja Sejati diizinkan untuk bertindak sesuka mereka, kemungkinan pertahanan di bawah akan dihancurkan dengan cepat. Ketika itu terjadi, Yimo akan menyerbu ke pulau dan mereka pasti akan mengganggu Master Kekacauan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mata Lindong tiba-tiba berubah dingin. Dia telah menderita kerugian di tangan Raja Kursi Ketujuh saat itu. Kali ini, dia akan memastikan untuk membayarnya. Lindong maju selangkah saat dia mengepalkan tangannya dan petir perak meletus dari dalam dan berubah menjadi naga petir yang dengan ganas menyerang Raja Kursi Ketujuh. Trik murahan. Raja Kursi Ketujuh tertawa acuh-acuh. Dia menjentikkan jarinya dan ki iblis tergagap. Ki iblis dengan cepat terjalin di sekitar naga petir dan tiba-tiba mengencang, secara langsung menyebabkan naga petir meledak. Biarkan Raja Kursi ini memenggal kepalamu kali ini. Raja Kursi Ketujuh tiba-tiba bergegas maju. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan tangan seperti iblis turun dari langit dan dengan kejam membanting ke arah Lindong. Tubuh Lindong melonjak ke langit. Dia mengeluarkan raungan panjang saat cahaya ungu emas terang meledak. Seluruh langit diwarnai menjadi warna ungu emas yang cemerlang. Setelah itu, 10.000 tato naga ungu emas melingkari tubuhnya. Madawar. Lindong menutup 5 jarinya dan melemparkan pukulan ke depan. 10.000 naga tampak berpacu di langit saat raungan naga yang mengguncang bumi bergema. Angin dari tinju sepertinya menembus ruang dan menghantam ke arah tangan seperti iblis. Dawar. Ria energi yang menakutkan menyapu langit, menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi. Kita juga harus pergi. Kilatan dingin melintas di mata biru es Ying Wanwan ketika dia melihat Lindong bertarung dengan Raja Kursi Ketujuh dalam pertempuran. Sosoknya melesat ke depan saat 5 jari rampingnya terjulur. Ki dingin menyebar dan berubah menjadi penjara es misterius setinggi 100.000 kaki yang mengelilingi 3 Raja Sejati. Setelah itu, hawa dingin yang menakutkan menyebar di dalam penjara saat dia melepaskan serangan hebat terhadap 3 Raja Sejati. King Tan juga menyerang dan mengayunkan sabit suci kegelapan di tangannya dan dengan kuat menahan 1 Raja Sejati. Raja Sejati cukup waspada terhadap sabit suci kegelapan yang tangguh. Untuk sementara waktu, mereka berdua terkunci dalam pertempuran. Mayat pelahap langit bertindak dengan cara yang paling belak-belakan dan tanpa rasa takut menyerang ke depan. Terlepas dari seberapa ganas serangan raja yang sebenarnya, dia mengandalkan sifat pelahap tubuhnya untuk bertahan.
Pertempuran sengit telah pecah di langit di atas pulau pertemuan bela diri. Aura mengerikan melesat ke arah awan dan orang bisa melihatnya dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Energi Yuan yang luas dan perkasa menyapu langit seperti lautan tak berujung. Lindong berdiri di udara sambil ditemani oleh angin dan kilat. Mata hitam pekatnya itu mengandung ketajaman yang menakutkan saat dia menatap Raja Kursi ketujuh di depannya. Ki Iblis mengerikan melonjak di sekitar tubuh yang terakhir. Raja Kursi ketujuh memiliki indera yang luar biasa. Dia melihat kekuatan Lindong saat ini dengan pandangan sekilas dari aura yang terakhir. Kejutan dengan cepat melintas di matanya sebelum dia tertawa dingin dan berkata, "Aku bertanya-tanya, mengapa kamu memiliki keberanian untuk bertarung denganku? Ternyata kamu benar-benar telah maju ke tahap reinkarnasi." Lindong membuka bibirnya menjadi senyuman saat mendengar ini, namun senyumnya tampak cukup ganas. Dia tidak menjawab, tetapi hanya perlahan mengepalkan tangannya. Cahaya ungu emas cerah meletus dari dalam dan tubuhnya, tampaknya menyebabkan tubuhnya membesar. Wah! Raungan naga bergema di seluruh area. 10.000 tato naga ungu emas beredar di sekitar tubuh Lindong. Setelah Lindong benar-benar maju ke tahap reinkarnasi, ia mencapai penguasaan penuh dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Bahkan jika King Zi hadir, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kekaguman di hadapan penguasaan seperti itu. Tubuh Lindong perlahan membengkak. Kulitnya berubah menjadi warna ungu emas saat sisik ungu emas muncul. Pada saat ini, tubuh fisiknya mendekati kekuatan Master Kekacauan. Lindong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. 10.000 tato naga ungu emas diaglomerasi di tangannya, berkembang dan berubah menjadi tombak naga ungu emas yang panjangnya belasan kaki. Tombak naga ditutupi sisik dan ada mulut naga besar di ujungnya. Gigi naga tajam dari mulutnya. Cahaya dingin mengalir di tombak dan ketajamannya cukup untuk merobek ruang itu sendiri. Lindong berdiri di udara. Dia merasakan kekuatan yang tampaknya tak ada habisnya di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia tanpa sadar melolong panjang ke arah langit. Guntur bergemuruh di dalam lolongan. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan kekuatan penuhnya sejak dia maju ke tahap reinkarnasi. Dengan kekuatan yang meluap-luap ini, seolah-olah dia bahkan bisa menghancurkan langit dengan tinjunya. Lindong menatap Raja Kursi ketujuh dengan cara yang bersemangat. Apa yang dia inginkan sekarang adalah pertempuran yang sengit. Raja Kursi ketujuh mendengus dingin ketika dia melihat niat bertarung Lindong yang melonjak. Tangannya perlahan diturunkan saat Ki Iblis melonjak dari telapak tangannya. Lengannya secara bertahap memanjang sedikit dan menjadi hitam pekat seperti logam. Kukunya sekarang panjangnya 3 kaki dan tampak seperti pedang tajam. Suara melengking yang menusuk telinga bisa terdengar ketika kuku-kukunya saling bergesekan dengan lembut. Kamu harus mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi untuk melawan Raja Kursi ini. Kilatan dingin melintas di mata Raja Kursi ketujuh. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di belakang Lindong dengan gaya seperti hantu. Paku tajam itu merobek udara dengan kecepatan kilat. Dengan kejam menusuk ke arah punggung Lindong dengan kecepatan dan kekejaman yang tak terlukiskan. Kuku tajam disertai dengan Ki Iblis menembus tubuh Lindong. Namun, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, sosok itu mulai berangsur-angsur memudar. Mata Raja Kursi ketujuh sedikit menyipit setelah serangannya meleset. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya saat paku tajam menusuk ke depan seperti pedang. Bebuang! Tombak naga ungu emas disertai dengan kekuatan agung saat berbenturan langsung dengan paku yang tajam. Ria energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang hingga terdistorsi. Tombak naga di tangan, sisik naga di permukaan kulit Lindong berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Matanya sedingin es saat dia menatap Raja Kursi ketujuh. Setelah itu, lengannya tersentak dan kecemerlangan meledak dari tombak naga. Tombak naga berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang dengan gila-gilaan menusuk Raja Kursi ketujuh. Raja Kursi ketujuh menyaksikan bayangan tombak liar dan ganas menuju ke arahnya dari segala arah. Ki Iblis meledak dari tubuhnya dan armor Kaisar Iblis yang jahat terungkap. Buang, buang. Bayangan tombak yang liar dan ganas dengan kejam mendarat di armor Kaisar Iblis membuat Raja Kursi ketujuh terbang mundur. Bekas luka samar muncul di armor Kaisar Iblis. Kamu memang menjadi jauh lebih kuat. Raja Kursi ketujuh sedikit mengernyit ketika dia melihat bekas luka di armor Kaisar Iblis. Selama pertemuan terakhir, Lindong hanya mampu merusak armor Kaisar Iblis setelah menggunakan kartu truf terkuatnya. Sekarang, serangan Lindong mampu menembus armor Kaisar Iblis dan sedikit berdampak pada tubuhnya. Namun demikian, cedera seperti itu bukan apa-apa baginya. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda membalas. Cahaya perak melintas di tubuhnya dan dia langsung muncul di atas Raja Kursi ketujuh. Tombak naga di tangannya tanpa ampun menusuk ke arah puncak kepala Raja Kursi ketujuh. Buang!
Lengan hitam pekat yang ditutupi oleh armor Kaisar Iblis tiba-tiba terangkat ke atas seperti perisai itu memblokir tombak naga. Namun, kekuatan menakutkan yang melonjak dari Lindong menyebabkan tubuh Raja Kursi Ketujuh jatuh sedikit. Kilatan dingin melintas di mata Raja Kursi Ketujuh. Pedang iblisnya yang tajam seperti paku membentuk lengkungan yang rumit saat mereka mengambil kesempatan untuk menebas dada Lindong. Percikan meletus saat paku memotong sisik naga, meninggalkan luka berdarah panjang di dada Lindong. Darah segar mengalir dari luka ini. Rasa sakit di dadanya tidak menyebabkan ekspresi Lindong berubah sama sekali. Sebaliknya, kilatan haus darah berkedip di matanya yang hitam pekat. Selanjutnya, tangannya meluncur ke bawah di sepanjang tombak naga. Sebuah cahaya aneh berkedip di lengannya saat mereka berubah menjadi cairan dan simbol kuno tampak mengambang di dalamnya. Mata Raja Kursi Ketujuh berkedip ketika dia melihat lengan cair Lindong yang diresapi dengan kekuatan simbol kuno. Dengan tersentak, tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan dengan cepat ditarik kembali. Raja Kursi Ketujuh tahu betapa hebatnya kekuatan simbol kuno, dan tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan Lindong berhasil memukulnya. Namun, sudut mulut Lindong hanya terangkat membentuk senyum dingin ketika dia melihat Raja Kursi Ketujuh berusaha menghindar. Bisakah kamu benar-benar menghindar ini? Cahaya perak tiba-tiba memancar dan kedua tangannya seperti terulur ke angkasa dan menghilang secara aneh. Raja Kursi Ketujuh menyusut ketika dia melihat lengan Lindong menghilang. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat ruang di depannya terbelah dengan misterius. Dua telapak tangan cair memanjang dari dalam dengan kecepatan kilat dan menghantam dadanya dengan keras. Debuar! Bunyi gedebuk yang dalam muncul dan tubuh Raja Kursi Ketujuh terbang mundur. Ki iblis di dalam tubuhnya melonjak dengan kacau. Dua telapak tangan setengah jari terlihat di armor Kaisar Iblis di atas dadanya. Simbol kuno spasial? Raja Kursi Ketujuh berteriak dengan tajam saat ekspresinya berubah setelah menerima serangan aneh itu. Selamat, kamu benar. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Serangannya benar-benar tanpa ampun. Tangan simbol kuno diayunkan dengan keras dan langsung menembus ruang. Setelah itu, mereka secara misterius muncul di sekitar Raja Kursi Ketujuh. Serangan itu benar-benar tidak dapat diprediksi, membuatnya mustahil untuk bertahan. Dia berhasil memblokir serangan yang turun dari segala arah dengan mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari armor Kaisar Iblis. Pulau di bawah juga telah turun ke pertempuran yang intens, namun banyak orang diam-diam fokus pada pertarungan di atas. Mereka mengerti bahwa mereka berdualah yang pada akhirnya akan memutuskan hasil dari pertempuran ini. Mereka merasa senang sekaligus terkejut saat melihat Lindong memaksa Raja Kursi Ketujuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka dapat merasakan kekuatan Raja Kursi Ketujuh. Tidak terduga bahwa Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Raja Kursi Ketujuh. Debuar! Tinju simbol kuno lainnya menembus ruang dan dengan kejam menabrak tubuh Raja Kursi Ketujuh. Kekuatan menakutkan secara langsung memaksa Raja Kursi Ketujuh untuk mengambil lusinan langkah mundur. Dia dengan berat menginjak kakinya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia melihat jejak tinju pada armor Kaisar Iblis. Kemarahan di wajahnya telah berkurang pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki 3 simbol kuno. Meskipun aku sangat membencimu, aku benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main dengan sampah sepertimu sekarang. Kekejaman akhirnya muncul di mata Raja Kursi Ketujuh. Setelah itu, dia mengambil langkah maju saat Ki Iblis yang menakutkan menyapu. Seluruh tempat mulai bergetar. Raja Kursi Ketujuh memelototi Lindong dengan kedua tangannya yang tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Segera setelah itu, seteguk darah keluar dari mulutnya. Darah hitam menggeliat saat berubah menjadi segel tengkorak hitam yang mengeluarkan riak jahat yang membuat seseorang bergidik. Kejahatan seperti itu bahkan telah melampaui Raja Kursi Ketujuh sendiri. Au! Yimo yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba meraung ke langit. Beberapa dari Yimo langsung berlutut dan menyembah segel tengkorak. Ada sedikit perubahan ekspresi di mata Lindong saat melihat ini. Raja Kursi Ketujuh tersenyum ganas pada Lindong dan berkata, "Awalnya, aku berencana menggunakan ini untuk berurusan dengan Master Kekacauan. Namun, karena kamu sangat ingin mati, pertama-tama aku akan menghabisimu." Raja Kursi Ketujuh membentuk segel dengan tangannya dan menggenggam segel tengkorak di tangannya. Setelah itu, tubuhnya juga perlahan berlutut. Gelombang Ki Iblis kental meluap dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok kabur besar 10.000 kaki di atas kepalanya. Kekuatan Yuan di sekitarnya mulai melarikan diri saat sosok hitam ini muncul. Ki Iblis yang kental menyebar saat suara serak perlahan keluar dari mulut Raja Kursi Ketujuh. "Kaisar Yimo, turunlah."
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.